Jadi acceptance sampling, ada acceptance sampling sendiri kan kita kemarin udah belajar single sampling plan, sekilas tentang double sampling plan. Nah, ternyata ada acceptance, ada tools-tools yang lain, yaitu ada military standard, 105E, dan the Dodge-Romic sampling plan. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang Dodge-Romic. Untuk minggu ini kita belajar tentang military standard, 105E. Gak ada hitungan kok, kalian tenang aja. Baca tabel semua. Prosedur pengambilan sampel standar untuk inspeksi berdasarkan atribut dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Jadi sejarahnya si MIL STD 105E ini dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. MIL STD 105E adalah sistem pengambilan sampel penerimaan yang paling banyak digunakan untuk atribut. Versi aslinya dikeluarkan pada 1950, yaitu MIL STD 105A. Terus ada 4 revisi, dan versi terbaru yang 105E ini dikeluarkan di tahun 1989 dan digunakan hingga sekarang. MIL STD 105E adalah kumpulan skema sampling. Oleh karena itu, ini adalah sistem pengambilan sampel penerimaan. Ada yang dari ANSI sendiri, ada yang cukup mirip, yaitu ANSI ASQC Z1.4. Nah, standar ini juga diadopsi oleh organisasi internasional sebagai ISO 2859. Jadi ISO itu ada banyak ya. Nah, standar MIL STD 105E ini menyediakan 3 jenis pengambilan sampel. Ada pengambilan sampel tunggal, sampel ganda, dan multiple sampling. Untuk setiap jenis rencana pengambilan sampel, ketentuan dibuat untuk baik inspeksi normal, inspeksi yang diperketat, atau inspeksi yang dikurangi. Inspeksi normal digunakan dari awal kegiatan pemeriksaan, tapi kalau di tengah-tengah ditemukan beberapa kendala, ditemukan beberapa masalah, maka skema inspeksi diperketat yang akan dipilih. Tapi kalau cenderung normal, terus mungkin akan ada pengurangan inspeksi. Ini pemeriksaan yang diperketat dilakukan ketika riwayat kualitas pemasok baru-baru ini memburuk. Jadi kalau ditemukan sebuah problem, intinya sih di situ. Nah, syaratan penerimaan untuk lot di bawah pemeriksaan ketat adalah lebih ketat, pasti di bawah pemeriksaan normal. Lalu pemeriksaan yang dikurangi dilakukan ketika riwayat kualitas pemasok baru-baru ini sangat baik. Dan ukuran sampel yang umum digunakan di bawah inspeksi dikurangi itu kurang dari di bawah inspeksi normal. Nah, fokus utama dari MIL STD ini adalah AQL, Acceptance Quality Lot, tingkat kualitas acceptance quality level, tingkat kualitas yang dapat diterima. Ketika standar digunakan untuk persen rencana cacat, AQL berkisar dari 0,1% hingga 10%. Perlu diperhatikan bahwa untuk tingkat AQL yang lebih kecil, rencana pengambilan sampel yang sama dapat digunakan untuk mengontrol salah satu fraksi yang rusak atau sejumlah cacat per unit. AQL disusun secara berurutan. Masing-masing AQL menjadi sekitar 1,585 kali lipat dari yang sebelumnya. AQL umumnya ditentukan dalam kontrak atau oleh AQL umumnya ditentukan dalam kontrak atau oleh otoritas yang bertanggung jawab untuk pengambilan sampel. AQL yang berbeda dapat ditunjuk untuk berbagai jenis cacat. Misalnya standar membedakan cacat kritis, cacat besar, dan cacat kecil. Biasanya tim memilih AQL 1% untuk cacat besar,
2,5% untuk cacat kecil, dan tidak ada cacat kritis yang dapat diterima. Nah, ukuran sampel yang digunakan ditentukan oleh ukuran lot dan pilihan dari tingkat pemeriksaan. Nah, ini ada 3 tingkat pemeriksaan yang umum digunakan, ada level 1, level 2, level 3. Level 2 adalah tingkatan normalnya. Level 1 membutuhkan sekitar setengah jumlah inspeksi dari level 2 dan dapat digunakan ketika lebih sedikit diskriminasi yang diperlukan. Level 3 membutuhkan inspeksi 2 kali lebih banyak dan harus digunakan ketika lebih banyak diskriminasi diperlukan. Untuk EQL dan tingkat inspeksi tertentu serta ukuran lot tertentu, MIL STD ini menyediakan rencana pengambilan sampel normal yang akan digunakan selama pemasok memproduksi produk pada kualitas EQL atau lebih baik. Ini juga menyediakan prosedur untuk beralih ke inspeksi diperketat atau dikurangi setiap kali ada indikasi bahwa kualitas dari pemasok itu telah berubah. Nah, tingkatan inspeksinya ada 5. Ada ketika normal terus dikencangkan. Nah, diperketat. Ketika inspeksi normal berlaku, inspeksi yang diperketat terjadi ketika 2 dari 5 lot berturut-turut telah ditolak. Terus ada lagi mengencangkan normal. Ketika inspeksi yang diperketat berlaku, inspeksi normal ketika 5 lot atau batch berturut-turut diterima pada inspeksi asli. Lalu ada normal terus berkurang dengan mematuhi keempat syarat ini, keempat kondisi ini. Jadi memeriksa 10 lot, terus semuanya tidak ada yang ditolak. Jumlah total barang cacat dalam sampel dari 10 lot sebelumnya lebih sedikit atau sama dengan jumlah batas yang berlaku ditentukan dalam standar. Produksi berada pada tingkatan yang stabil, dan pemeriksaan yang dikurangi dianggap diinginkan oleh otoritas yang bertanggung jawab. Lalu dikurangi dari level 1 naik ke level 2 ketika banyak batch yang ditolak. Lalu ketika prosedur pengambilan sampel berakhir dengan kriteria penerimaan atau penolakan tidak terpenuhi, produksi tidak teratur atau tertunda, dan kondisi lain menjamin bahwa pemeriksaan normal harus dilakukan. Lalu ada penghentian pemeriksaan sama sekali. Nah, jika sudah diperketat, terus 10 lot itu tetap dianggap cacat, ditolak. Maka ya memang harus dihentikan dan harus diambil tindakan. Sebenarnya ini ada apa? Ini gambarannya. Kapan kita reduce, kapan kita normal, dan kapan kita memperketat. Nah, ini prosedurnya. Pertama kita pilih EQL-nya dulu. Terus kita pilih tingkat pemeriksaan. Lalu kita menentukan ukuran lot. Temukan ukuran sampel huruf kode yang sesuai. Terus tentukan jenis rencana pengambilan sampel yang tepat untuk digunakan. Tunggal, ganda, atau multiple. Masukkan tabel yang sesuai dan tentukan rencana inspeksi normal dan pengurangan yang sesuai yang akan digunakan ketika suatu saat dibutuhkan. Nah, ini tabelnya yang akan kalian gunakan. Jadi sebenarnya inspection level itu ada 2, yang umum digunakan itu yang level 1 sampai level 3. Tapi ada juga yang special inspection level, yaitu level S1 sampai S4. Tapi yang paling sering digunakan yang general ini aja sih. Ini ketika normal, kondisi normal. Ini ketika diperketat inspeksinya, dan ini ketika dikurangin. Jadi contohnya, misal ada produk dikirimkan dalam ukuran N sama dengan 2000. EQL-nya adalah 0,65%. Nah, 2000 kalian lihat di sini
ada di sini kan 1201 sampai 3200. Itu ceritanya kita normal dulu ya. Di sini ada K. Highlight. Nah, ini kan 2000 ada di sini nih. Itu kalau normal kita ada di K. Kita bicara normal dulu ya. Belum yang di Regius maupun di Titan. Nah, K 0,65 EQL-nya. Ternyata K-nya itu butuh, kalau kita ada di kode K, itu butuh sampel size-nya adalah 125. Nah, C-nya, acceptance-nya adalah 1. Kriteria penerimaannya adalah 1. Sorry, 0,65 ya. Sorry, 0,65 yang ini, 2 AC-nya, kriteria acceptance-nya. Kriteria penerimaannya. Ya. Rencana inspeksi normal adalah N sama dengan 125, C sama dengan 2. Tabel menunjukkan bahwa sesuai rencana inspeksi yang diperketat, kalau inspeksi diperketat, N-nya K ya, N-nya 125, 0,65. Nah, ini. Penerimaannya adalah 1, C-nya 1. Perhatikan bahwa dalam peralihan dari normal ke diperketat, ukuran sampel tetap sama, tapi jumlah penerimaannya dikurangi 1. Kriteria penerimaannya. Strategi ini umum digunakan di MIL STD untuk transisi ke pemeriksaan yang diperketat. Jika nomor penerimaan inspeksi normal 1, 2, atau 3, nomor penerimaan untuk inspeksi diperketat dikurangin 1. Jika inspeksi normalnya itu C-nya 5, 7, 10, atau 14, maka pas diperketat dia dikurangin 2. Jadi dari 5 jadi 3, 7 jadi 5. Untuk jumlah penerimaan normal 21, pengurangannya adalah 3. Misal 21 jadi 18. Nah, dalam memeriksa tabel, perhatikan bahwa jika ditemukan panah vertikal, pengambilan sampel pertama rencana di atas atau di bawah panah harus digunakan. Bisa terjadi perubahan kode ukuran sampel. Misalnya kita mau pakai EQL 1,5%. Nah, ukuran sampelnya huruf kodenya F. Nah, itu bisa jadi berubah G. Dan ukuran sampelnya berubah dari 20 ke 32. Jadi kayak gini. Ini normal ya, F. Terus EQL-nya 1,5. Nah, ini kan pas kena tabel panah kan, kalian disuruh lihat bawahnya. Nah, jadi makanya dia berubah G. Tapi misal kode kita EQL-nya 1,5, kan arahnya ke atas tuh, kalian disuruh lihat atasnya, berarti berubah jadi D. Kayak gitu. Kalau memang pas kalian tarik garis itu enggak kena angka, tapi malah kena tabel-tabel panah ini. Itu aja materinya. Sampai sini apa ada pertanyaan? Ada chat? Aman, Bu. Oke, dari Mehmet. Yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin materinya sekian dulu. Kalian bisa pahami lagi. Belum ada tugas untuk minggu ini. Kalian bisa fokus. Siapa tahu minggu depan saya terinspirasi buat bikin kuis. Karena kan 2 minggu lagi ujian ya kalian. Yang tanggal awal Juli itu. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 sampai 9. Untuk persiapan ujian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, karena kasus COVID-nya terus meningkat. Kalian kalau ada keluhan, maksudnya nggak enak badan, dan lain sebagainya, dan kebetulan jauh dari orang tua, sedang di perantauan, sedang di Surabaya, mungkin bisa langsung menghubungi dosen wali atau kaprodi untuk dicarikan bantuan untuk swab biar bisa langsung dideteksi sebenarnya kalian kenapa.
Tetap jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Mohon maaf untuk keterlambatan, kekurangan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.